Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santri SDIT Al-Asrar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mensyukuri pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran PAIBB kelas 5 ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Sebelum pelajaran ini dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa dahulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberi kemudahan, kelancaran sehingga kita dapat menambah ilmu kita, ilmu yang barokah, manfaat fitini wa dunia akhirah. Pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau yang sering disebut dengan nama Asmaul Husna. Dari pembelajaran ini diharapkan peserta didik kalian semua akan memahami, menghafal, membaca Asmaul Husna, diantaranya yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad dengan benar. Sehingga dari pembelajaran ini kalian akan mampu memahami apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad dengan benar, yang kita rasakan, yang kita lihat di kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama yaitu tentang Asmaul Husna Al-Mumit. Kalian pernah melihat di sekeliling kalian bahwa ada orang meninggal, hewan-hewan ternak kalian meninggal, tumbuhan-tumbuhan meninggal. Nah, dari situ kita bisa memahami bahwa semua yang bernyawa itu akan pasti mati. Siapa yang mematikan? Berarti yang mematikan adalah yang memberi hidup. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah surat Al-Imran ayat 185, juga di surat Al-Ankabut ayat 57 dan Quran surat Al-Anbiya ayat 35 disebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Berarti ini menyebutkan bahwa semua makhluk hidup, semua yang bernyawa akan mati. Yang mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyandang Asmaul Husna Al-Mumit, yang mana dalam artinya Maha mematikan. Jadi Allah itu mematikan semua makhluk hidup yang telah diciptakannya. Ini Asmaul Husna Al-Mumit diharapkan kita sebagai manusia yang pertama akan selalu mengingat Allah, yang kedua rajin mempersiapkan amal soleh, yang ketiga menghindari berbuat dosa, dan juga tidak sombong, karena namanya manusia pasti akan mati. Sehingga itulah kita harus bisa memahami Al-Mumit, bahwa Allah itu maha mematikan. Kita sebagai makhluknya akan dimatikan juga. Kemudian Asmaul Husna Al-Hayyu. Apa yang dimaksud Al-Hayyu? Allah maha hidup, yang berarti Allah adalah yang pemberi hidup
atau memberi nyawa, rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hidup atau mati di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hidup ini yang memberi hidup adalah Allah. Sehingga Allah Al-Hayyu, Maha hidup. Bagaimana cara kita mengimani Asmaul Husna Al-Hayyu yang Maha hidup itu? Kita dapat lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah SWT. Seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur. Jangan berlebihan dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Itu salah satunya bagaimana cara kita mengimani Al-Hayyu. Yang kedua, membantu kelangsungan hidup orang lain. Misalnya bersedekah dengan cara memberi makan minum, memberi harta benda, membantu orang lain yang sekiranya membutuhkan. Karena apa? Ketika kita masih hidup, kita harus menggunakan hidup kita dengan sebaik-baiknya, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti ketika dimatikan, karena Allah juga Al-Mumit tadi, kita akan menjadi hamba Allah yang beriman dan juga bertakwa. Dalam surat Al-Mu'min ayat 68 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yuhyi wa yumiit fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Yang artinya, dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka apabila dia hendak menetapkan sesuatu urusan, dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Jadi dalam Al-Quran disebutkan Al-Mumit, Al-Hayyu itu adalah hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluknya, kita tidak punya apa-apa. Hidup yang memberi Allah, mati pun karena Allah. Kemudian Asmaul Husna Al-Qayyum yang berarti maha mandiri atau maha berdiri sendiri, mengandung arti Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan siapapun dalam mengatur dan mengurus makhluknya. Itulah yang dinamakan Al-Qayyum, maha berdiri sendiri. Allah tidak memerlukan bantuan siapapun dalam mengurus makhluknya. Alam raya ini yang mengatur Allah SWT. Beliau sendiri yang mengatur tanpa ada bantuan orang lain. Maka Allah disebut Al-Qayyum atau maha berdiri. Kemudian bagaimana cara kita mengimani Allah Al-Qayyum, maha berdiri sendiri ini? Yang pertama, membiasakan hidup mandiri dalam kehidupan sehari-hari dan tidak merepotkan orang lain. Seperti setelah bangun tidur, kalian merapikan tempat tidur sendiri, menyiapkan seragam sekolah sendiri, mengembalikan handuk setelah mandi. Itu adalah contoh kecil sebagai pelajar, sebagai murid-murid, sebagai santri, kalian mengimani dari Al-Qayyum itu sendiri. Jadi kita berusaha mandiri semampu kita, sehingga orang lain tidak terrepotkan, sehingga kita tidak merepotkan orang lain. Yang terakhir, Al-Ahad atau Maha Esa. Mengandung arti Allah itu Esa, Maha Tunggal.
tidak ada sekutu baginya, tidak ada Tuhan selain Allah. Beliau adalah satu-satunya Tuhan yang berhak kita sembah. Salah satu cara untuk mengimani bahwa Allah itu Al-Ahad atau Maha Esa, yang pertama yaitu menyembah hanya kepada Allah SWT, tidak berbuat musyrik menyekutukan Allah, beribadah semata-mata ikhlas karena Allah SWT. Inilah cara kita mengimani bahwa Allah itu Maha Esa atau Al-Ahad. Jadi kita, apapun yang kita laksanakan, ibadah kita yang kita laksanakan itu adalah semata-mata hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang berkaitan dengan Al-Ahad itu sendiri, kita sudah hafal, barangkali santri-santri semuanya sudah hafal, sering kita baca setiap sholat, setiap hari, yaitu surat Al-Ikhlas atau yang sering disebut dengan Qul-Hu, yang mana dalam surat Al-Ikhlas itu disebutkan bahwa Qul Wallahu Ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Allahus Samad, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia, maksudnya Allah. Berarti jelas dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal, tidak punya anak, tidak juga diperanakan. Tiada Tuhan selain Allah. Itulah Al-Ahad, satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran mari mengenal Allah Subhanahu wa taala atau Asmaul Husna telah selesai. Sebelum saya akhiri, mari kita mengingat kembali apa yang dimaksud Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama baik bagi Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya ada 99. Yang kita pelajari pada pagi hari ini salah satunya yaitu Al-Mumit, yang berarti Maha mematikan, Al-Hayyu Maha menghidupkan, Al-Qayyum Maha berdiri sendiri, Al-Ahad yaitu Maha Esa atau Maha Tunggal. Dari semuanya itu semoga kita dapat memahami maknanya, menghafalnya beserta artinya. Semoga kalian juga dapat mengimaninya dengan melaksanakan kegiatan kehidupan sehari-hari yang mencerminkan dari Asmaul Husna tersebut. Marilah pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi berikutnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.